Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Bu Ilis. Enjing Bu, damang. Alhamdulillah, kumaha Bu Ilis kabarna? Alhamdulillah. Terus semangat. Alhamdulillah. Iya, terus semangat Bu. Saya melihat Ibu itu selalu semangat ya, selalu semangat, penuh dengan inovasi-inovasi juga, selalu semangat, selalu tersenyum Bu. Luar biasa. Semoga sampai akhir ya Bu ya, terus semangat ya. Terus dijaga juga Bu kesehatan juga gitu ya. Jangan sampai kita abai ya. Jadi mengerjakan segala sesuatunya juga Ibu dengan penuh semangat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya Bu ya, prokes dan kesehatan diri dan keluarga ya Bu ya. Baik. Ibu, saya senang sekali bisa kembali melakukan pendampingan ya terhadap Ibu. Mungkin ini sudah 4 bulan ya Bu ya, sudah berjalan. Ya, sudah luar biasa perjalanannya Bu, sudah hampir setengah jalan. Setengah jalan dan saya yakin bahwa di setengah jalan ini semakin banyak hal-hal baik, praktik-praktik baik dan pengalaman-pengalaman yang telah Ibu dapatkan ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, baik Ibu, saya ingin bertanya nih, apa saja proses Bu yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? 1 bulan terakhir biasa ya Bu, mengerjakan LMS tepat waktu. Mudah-mudahan walaupun mungkin ada PR nih aksi nyatanya karena masih ada waktu sampai 9 September kalau nggak salah. Iya betul Bu. Untuk mengedit videonya sudah sih melakukan aksi nyatanya, cuma masih diedit ya yang terbaik yang mana. Iya betul Bu. Terus 1 bulan ini mungkin karena KBM sudah mulai berjalan di sekolah, jadi selain melaksanakan tugas di LMS mungkin juga harus mengikuti pembelajaran seperti biasa dengan PJJ-nya gitu ya. Itu mungkin Bu dalam sebulan ini ya yang dilakukan saya seperti itu. Yang dilakukan, iya. Berarti Ibu sudah seperti biasa ya Bu ya, mengerjakan LMS ya, dan Ibu selalu tepat waktu insya Allah ya Bu ya. Dan di sini mungkin ketika aksi nyata saja yang masih proses mengedit ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu aksi nyata Ibu yang sedang dilakukan apa nih Bu? Yang RPP diferensiasi sama KSE itu. Dan KSE. Iya, ya, RPP diferensiasi dan KSE luar biasa ya Bu ya. Ibu tentu di sini banyak sekali pengalaman ya Bu ya, pengalaman yang luar biasa ya Bu ya, ketika Ibu akan menerapkan RPP diferensiasi dan RPP KSE ya Bu ya. Luar biasa sekali. Nah, di samping itu juga ketika saat ini KBN sudah berjalan, mungkin Ibu sudah disibukkan kembali ya Bu ya dengan berbagai aktivitas, berbagai rutinitas yang tentunya di sini saya lihat Ibu tetap semangat ya Bu ya menjalankan semuanya, termasuk mengerjakan tugas-tugas di LMS ya, menjalankan praktik-praktik baik juga dalam program guru penggerak. Luar biasa sekali Bu, terima kasih. Iya, Bu Ilis. Nah, iya, dari kegiatan-kegiatan tadi ya Bu ya, menurut Ibu nih, apa hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini Bu? Capaiannya mungkin mempraktekkan apa yang ada, yang pernah didapat dari program guru penggerak ya, seperti di aksi nyata ini. Jadi mempraktekkan yang pemetaan. Jadi capaian saya jadi tahu minat dan keinginan anak untuk belajar dengan pemetaan. Juga saya melakukan
pemetaan dari 3 sisi ya, yang satu minatnya, yang satu cara belajarnya, juga yang ketiga itu kesiapan belajarnya. Mungkin capaian saya jadi bisa mengetahui karakter anak setelah mempraktekkan semua ilmu yang sudah saya dapat di program guru penggerak ini, mungkin itu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Ada lagi Bu capaian yang lain menurut Ibu selain Ibu lebih mengetahui karakter anak? Ya, dan juga mungkin dalam aksi nyata saya juga bisa melakukan atau melakukan sesuai dengan RPP berdiferensiasi dan KSE. Jadi capaiannya anak setelah melakukan stop, apalagi stop ya, KSE itu menggunakan stop, anak lebih bisa mengekspresikan, lebih tenang, santai, dan juga istilahnya nyaman begitu. Tapi ya mungkin begitu Bu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi capaian dari Ibu sudah sangat banyak sekali nih ya. Saya lihat di sini dengan Ibu sudah bisa mempraktikkan pemetaan ya Bu, pemetaan murid ya di sini. Ibu semakin tahu minat dan keinginan anak dalam belajar ya. Di sini juga Ibu melakukan 3 hal untuk pemetaannya, mungkin dilihat dari minat ya, dari cara belajar dan kesiapan belajarnya. Nah, di sini juga Ibu semakin tahu ya karakter anak. Nah, di sini. Ya, dan di sini juga ketika Ibu sudah melakukan aksi nyata sesuai dengan RPP berdiferensiasi dan KSE, yaitu luar biasa sekali Ibu. Terutama di sini dalam KSE Ibu sudah mempraktekkan teknik stop ya Bu ya. Ini yang memang populer ya Bu ya, teknik stop ini. Karena saya lihat betul di sini kita bisa melihat ekspresi dari anak. Di sini anak juga dibawa tenang, dibawa santai ya Bu ya. Sehingga dia mudah-mudahan semakin senang untuk belajar ya, semakin termotivasi ya Bu ya. Juga mereka semakin ada dorongan untuk lebih belajar, lebih senang lagi untuk belajar ya Bu ya. Sehingga minat, motivasi dan potensinya tergali dengan baik ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali Bu capaiannya, ini sudah banyak sekali. Baik, tadi kita ngobrol, Ibu sudah tahu pemetaan karakter murid ya Bu ya. Nah, saya ingin berdiskusi tentang tindak lanjut pemetaan karakter murid yang sudah Ibu sebutkan tadi ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa hal yang menarik yang Ibu dapatkan ketika melakukan pemetaan karakter murid di kelas Ibu? Yang menarik setelah melakukan pemetaan itu, jadi anak diberi soal atau sesuai dengan minat, terus juga sesuai dengan kemampuan anak tersebut dan juga kompetensi anak tersebut. Jadi anak lebih antusias dalam mengerjakannya dan juga itu mungkin pencapaiannya gitu setelah melakukan pemetaan. Jadi menyalurkan keinginan atau keinginan anak begitu, keinginan siswa sesuai dengan minat, dengan kebiasaan mereka belajar, juga dengan kemampuan mereka gitu ya, kemampuan. Iya. Baik, berarti hal yang menarik yang Ibu dapatkan ya ketika melakukan pemetaan karakter murid ini, yaitu Ibu melihat bahwa anaknya itu lebih antusias ya Bu ya. Lebih antusias karena Ibu memberikan soalnya juga sesuai dengan minat dan kemampuan serta kompetensi siswanya ya. Sehingga semuanya bisa menyalurkan apa keinginan dari siswa gitu ya Bu ya. Nah, ini luar biasa sekali Bu, Ibu mendapatkan hal menarik ya ketika kita melihat betul kita perlu ya Bu ya melihat anak antusias ya Bu ya.
dan dengan antusiasme anak ya insya Allah Bu mereka lebih senang nanti ya untuk belajar, materinya juga akan terserap dengan baik dan bisa mereka aplikasikan ya Bu ya. Nah, luar biasa Bu. Berikutnya nih Bu nih, setelah Ibu tadi mendapatkan profil karakter murid ya Bu ya, perubahan pembelajaran apa saja yang Ibu terapkan dengan menggunakan data-data tersebut? Perubahan dalam cara mengajar juga pelayanan. Jadi pelayanan misalkan kalau pelayanan untuk yang kesiapan belajar ya tergantung kompetensi. Jadi pelayanannya beda dengan yang sudah misalkan kelompok A, B, C misalkan. Kelompok A-nya yang sudah paham, kelompok B yang masih belum paham semua, kelompok C mungkin yang masih belum paham sama sekali. Jadi pelayanannya beda. Nah, itu mungkin yang Ibu terapkan ya, ya dari setelah mendapatkan profil karakter murid ya Bu ya. Iya betul. Bisa diceritakan Bu lebih lanjut, misalkan untuk perubahan cara mengajarnya Ibu lebih jadi seperti apa misalkan perubahan cara mengajarnya Bu? Kalau melalui chat saya kirim video atau dari PPT dan juga voice note. Jadi 3 cara itu saya berikan jadi untuk bisa melayani siswa sesuai dengan kebiasaan mereka belajar. Itu mungkin cara belajar yang jarang saya gunakan. Terus juga saya sekarang sering menggunakan Zoom meeting atau Zoom Meet juga untuk bisa terutama kalau materinya yang misalkan sulit gitu ya untuk dipahami oleh anak dengan yang kalau belajar anak sendiri mungkin sulit untuk dipahami tersebut. Jadi cara melakukan pembelajaran seperti itu yang terbaru gitu ya, yang sering, yang mungkin baru dilakukan sekarang-sekarang. Iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu setelah mendapatkan profil karakter murid, Ibu melakukan perubahan pembelajaran yang Ibu lakukan. Di antaranya di sini ya dengan ketika Ibu memberikan materi mungkin ya penyajian materi ya, Ibu biasa sekarang itu mengirimkan video ya, mengirimkan PPT atau mengirimkan voice note juga ya Bu ya. Di sini untuk Ibu semua Ibu lakukan karena Ibu melihat kebiasaan mereka belajar ya Bu ya. Jadi betul-betul Ibu melihat betul-betul seperti apa murid Ibu gitu ya. Nah, yang berikutnya juga untuk materi-materi yang sulit dipahami, Ibu juga sekarang membiasakan anak juga untuk bisa melakukan Google Meet dan Zoom Meet ya. Jadi ini luar biasa sekali Bu. Jadi dari pemetaan itu jadi ada perubahan pembelajarannya yang Ibu lakukan sesuai dengan kebiasaan mereka belajar atau sesuai dengan pemetaan tadi profil karakter murid ya. Nah, luar biasa sekali nah Bu, mudah-mudahan perubahan-perubahan itu semakin menjadikan mereka nyaman ya Bu ya, semakin menjadikan mereka lebih semangat untuk belajar. Nah, luar biasa sekali Bu terobosan-terobosannya ya. Baik Ibu. Nah, mungkin tadi kita sudah berbicara tentang pemetaan karakter murid ya Bu ya. Mungkin sekarang kita akan membicarakan kembali tentang visi, misi, dan program sekolah. Nah, mungkin di Lokakarya 3 kemarin ya Bu ya, Ibu dengan Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakili ya Bu ya, itu sudah membicarakan, sudah merumuskan lah, membuat draft lah, semacam draft ya, terkait visi dan misi serta program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, saya sekarang ingin berdiskusi kembali ya Bu ya tentang hal itu ya Bu ya. Nah, tadi mungkin setelah Ibu menyusun draft visi misi ya dan program sekolah yang berdampak pada murid pada Lokakarya sebelumnya nih, bagaimana implementasinya di sekolah Ibu? Saya sudah disosialisasikan di depan rapat dinas dengan rekan saya Bu Teti juga. Jadi untuk memasukkan
satu poin indikator gitu ya di dalam misinya. Kalau visi sih tidak saya masukkan gitu ya dari Iya. misi yang saya beri masukan, tapi sebenarnya di dalam poin indikator indikator yang ada di sekolah itu misinya sebenarnya mencakup juga sih profil pelajar Pelajar Pancasila, Pancasila gitu. ya. Cuma untuk lebih menguatkannya gitu, saya masukkan ya dengan Bu Teti masukkan tentang menjadi peserta didik menjadi bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Iya. Cuma kemarin itu kendalanya saya memsosialisasikan dengan kata murid gitu, tapi yang lain kan isinya peserta didik. Nah, saya memasukkan kata murid. Nah, sama Bu Teti itu ya murid yang apa istilahnya melaksanakan atau menjadi profil pelajar Pancasila. Tapi mungkin karena ada perubahan jadi balik lagi ke peserta didik gitu. Walaupun mungkin sudah disosialisasikan dan ada juga guru rekan saya nanya, Bu kenapa tidak peserta didik kok jadi murid? Oh waktu itu kan nggak ada ini. Oh ya belum jimit ya saat itu ya. Iya. Itu kemarin tuh saya memberi yang diberikan dari program CGP harus menggunakan kata murid gitu. Tapi saya balik lagi mungkin nanti harus disosialisasikan lagi itu. Iya betul, iya. Nanti diobrolkan kembali ya Bu ya. Iya, untuk revisi mungkin ya. Untuk revisi itu bagus ya Bu, luar biasa. Jadi ada masukan juga dari rekan ya Bu ya. Ada masukan dari rekan luar biasa. Berarti kritis ya Bu ya. Jadi apa sih mereka sangat care berarti Bu. Ketika apa yang Ibu sampaikan, misalkan kurang mereka pahami, tapi itu merupakan umpan balik yang sangat baik ya Bu ya, feedback yang luar biasa dari rekan. Nah baik Ibu, jadi alhamdulillah ya di sini Ibu sudah menyampaikan ya, sudah mengkomunikasikan ya draft visi misi dan program sekolah kepada warga sekolah ya Bu ya, luar biasa sekali sudah Ibu sosialisasikan dalam rapat dinas ya Bu ya. Di sini Ibu memasukkan satu poin ya indikator dari misi ya Bu ya, karena mungkin visinya sudah mencakup sudah sesuai ya Bu ya, sudah sesuai gitu dengan yang diharapkan. Mungkin Ibu di misinya ya Bu ya, Ibu menambahkan satu poin indikator tentang peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila ya. Nah itu alhamdulillah luar biasa sekali. Kemudian termasuk di sini sudah ada umpan balik ya dari rekan Ibu juga ya. Nah, luar biasa Bu, berarti sudah ketujuan Ibu, sudah ketujuan ya Bu ya. sudah ada komunikasi dan sudah ada umpan balik. Nah, ketika Ibu mendapatkan umpan balik dari rekan ya, bagaimana umpan balik yang diterima ya ketika Ibu mengkomunikasikannya kepada warga sekolah. Mungkin kalau tadi kan umpan baliknya salah satunya kenapa mempertanyakan tentang murid dan peserta didik, mungkinnya itu umpan balik juga ya Bu ya. Nah untuk yang lainnya Bu, bagaimana misalkan ada umpan balik lain ya yang diterima ketika Ibu mengkomunikasikannya kepada warga sekolah Bu? Apa ya? Oh paling ke peserta didik saya suka apa istilahnya karena program saya itu math is fun gitu, matematika itu menyenangkan. Jadi setiap saya berbicara dengan anak dan pembelajaran, saya suka yel itu ya, math is fun. Iya. Jadi ada yel-yel ya Bu ya, yel-yel. Iya. Sebelum belajar itu anak itu jadi tidak istilahnya dengan mendengar kata matematika sudah turun gitu, tapi dengan math is fun, jadi anak menyenangkannya. Jadi timbal baliknya ada anak yang melakukan refleksi mungkin ya berkat
mengungkapkan isi hatinya, "Bagaimana pembelajaran dengan Ibu? Maths is fun." Oh, ternyata Bu, matematika itu tidak membosankan dan juga tidak menyeramkan begitu. Nah, itu ungkapan dari salah seorang siswa waktu pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran. Itu dari siswa. Iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi di sini Ibu sudah mendapatkan umpan balik ya, bukan hanya dari rekan ya, tapi misalkan dari siswa sendiri ya. Dan ketika misalkan Ibu menggulirkan aksi nyata, praktik baiknya berupa math is fun ya. Jadi matematika menyenangkan dengan salah satunya yel-yel ya Bu ya. Yel-yel penyemangat mereka gitu ya ketika belajar. Di sini juga ada anak yang sampai mengungkapkan bahwa isi hati mereka bahwa matematika itu tidak membosankan dan tidak menakutkan seperti yang mereka pikirkan sebelumnya gitu ya. Nah, luar biasa sekali Bu. Ini pembelajaran matematika itu betul-betul Bu memang harus dikemas sedemikian rupa ya Bu ya. Karena banyak yang takut loh Bu belajar matematika ya. Nah, mudah-mudahan dengan Math is Fun ini ya Bu ya bisa menjadikan mereka tidak takut lagi dan mereka senang untuk belajar matematika. Nah, luar biasa sekali Bu. Ini sudah umpan balik yang luar biasa juga, bahwa sudah ada refleksinya juga ya Bu ya. Luar biasa. Nah, saya kemudian ingin menanyakan kembali nih Bu. Apa capaian baik ya Bu ya, kembali lagi kepada visi dan misi ya Bu ya. Apa capaian baik yang Ibu temukan ya saat mencoba mengimplementasikan visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid? Ya. Jadi apa capaian baik yang Ibu temukan Bu saat Ibu akan mengimplementasikan visi, misi, dan program sekolah Bu? Apa ya capaian baik? Yang paling penting anak semangat dalam belajar itu ya. Capaian saya ketika anak antusias untuk belajar matematika, mungkin saya lebih bahagia gitu ya. Itu terus dan juga mensosialisasikan atau apa yang saya masukkan ke dalam misi itu, rekan kerja menerima dengan baik begitu, tidak istilahnya jadi mendukung gitu apa yang saya lakukan, itu capaian saya. Jadi rekan kerja semua sekolah mendukung apa yang ada di program CGP, itu capaian mungkin yang saya menurut saya itu ya. Pencapaian baiknya ya Bu ya. Pencapaian baiknya. Rekan kerja mendukung sekali, kepala sekolah juga mendukung, anak-anak juga antusias dalam pembelajaran ya, dalam program sekolah yang Ibu gulirkan mungkin ya. Iya, betul. Ya, luar biasa. Jadi capaian baik yang Ibu temukan saat mencoba mengimplementasikan visi, misi, dan program sekolah itu di mana Ibu merasa bahwa semua rekan-rekan ini menerima dan mendukung ya. Mungkin kedepannya juga bukan menerima dan mendukung ya Bu ya, mereka ikut serta juga ya melakukan praktik-praktik baiknya juga. Dan di sini juga untuk anak sendiri Ibu sudah melihat bahwa anaknya semakin semangat. Nah, ini mungkin tadi sesuai dengan visi misi ya yang sudah Ibu obrolkan, sudah Ibu telurkan lah ya dari hasil diskusi dengan kepala sekolah. Nah, di sini mungkin betul Bu, sudah terlihat mulai anak ada profil pelajar Pancasilanya ya Bu ya. Nah, itu mudah-mudahan itu capaian baik, capaian luar biasa yang bisa mengimbas pada semua warga sekolah ya Bu ya. Amin, amin. Nah, apa rencana ya atau soal strategi yang akan Ibu lakukan setelah mendapatkan respon dari warga sekolah ya, setelah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan visi, misi, dan program sekolah, Bu? Yang saya lakukan mungkin bekerja keras untuk lebih
memperlihatkan gitu ya dengan aksi nyata saya. Tapi walaupun dengan PJJ ini saya sulit sebenarnya melihat memperlihatkan apa yang saya kerjakan dengan aksi nyata saya dengan kepada rekan kerja gitu. Tapi walaupun begitu saya sedikit-sedikit share ke rekan kerja begini loh gitu ya, apa pembelajaran gitu, walaupun tidak menggurui gitu ya, tidak menggurui, cuma saya men-share pembelajaran misalnya yang kemarin gitu, saya share video yang berdiferensiasi dengan KSE itu ke rekan kerja saya. Jadi biar melihat bagaimana prakteknya gitu ya, seperti apa gitu. Cuma belum maksimal mungkin karena dengan PJJ ini saya sulit untuk berkomunikasi gitu ya, memberikan apa yang saya dapat itu secara langsung dengan daring itu. Ya mudah-mudahan ke depan gitulah bisa gitu ya capai. Iya, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu sendiri di sini sudah memiliki rencana ya atau strategi di mana Ibu akan semakin bekerja keras ya, memperlihatkan aksi nyata Ibu ya yang Ibu gulirkan, termasuk dengan Ibu men-share video diferensiasi dan KSE ya ketika dan mereka sehingga mereka bisa melihat prakteknya seperti apa ya Bu ya, bukan hanya sekedar RPP-nya begini gitu ya, begini bla 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 dengan RPP yang diferensiasi dan RPP KSE ya, tapi termasuk di sini strategi yang Ibu perlihatkan juga nih video bagaimana pembelajarannya di kelas gitu ya, walaupun mungkin di sini kelasnya kelas virtual ya Bu ya, kelas virtual yang mungkin ya untuk saat ini ya masih terkendala ya Bu ya, banyak kendala ya, tapi saya lihat tapi saya lihat semangat dari Ibu ya untuk terus menjalankan pembelajaran ya apapun ya dengan berbagai strategi ya sehingga bisa berhasil ya Bu ya. Nah ini luar biasa sekali Bu. Jadi Ibu sudah bisa memenuhi kebutuhan siswa juga di sini ya Bu ya. Nah, amin. Iya, baik. Nah berikutnya nih Bu nih, saya tahu nih bahwa Ibu nih sudah menjalani 4 bulan nih ya, sudah menjalani 4 bulan pendampingan ya, ada Ibu merasakan banyak suka dukanya ya Bu ya, pengalaman baik dan yang misalkan pengalaman yang kadangkala aduh ini dirasanya mungkin berat ya, terutama misalkan ketika semangat naik turun ya mungkin ya Bu ya. Nah itu ya. Nah saya ingin tahu nih setelah Ibu melewati ya 4 bulan pendampingan nih, apa hal yang membuat Ibu bangga ya, yang membuat Ibu bangga pada diri Ibu sejauh menjalani program guru penggerak ini Bu? Apa ya? Ya bisa mengikuti semua program yang ada di guru penggerak, plus juga bisa memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa-siswa saya. Jadi otomatis semua yang saya dapat itu di program ini langsung diimplementasikan kepada siswa saya gitu. Jadi dengan aksi nyatanya. Jadi istilahnya tidak mengendap gitu. Jadi yang didapat itu saya praktekkan langsung gitu ya. Yang jadi bisa mempraktekkan semua yang ada di di program guru penggerak gitu. Penggerak ya. Yang menjadi
Kebanggaan Ibu ya, hal yang membanggakan ya, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi setelah Ibu melewati 4 bulan pendampingan ini, Ibu merasa bangga ya ketika Ibu bisa mengikuti seluruh program guru penggerak ini. Betul, saya lihat juga keaktifan Ibu di LMS juga ya, keaktifan Ibu pada saat Vikon juga ya, keaktifan Ibu pada saat Lokakarya juga, saya nilai luar biasa ya Bu ya. Nah semoga semakin terus semangat ya Bu ya. Jangan pernah mundur Bu, harus maju Bu. Amin, gitu amin, ya. Iya. Dan di sini juga Ibu merasa bangga ketika Ibu bisa memberikan pelayanan terbaik ya Bu ya. Pelayanan terbaik kepada siswa Ibu, pada peserta didik Ibu. Ini sebagai bentuk implementasi mungkin ya dari seluruh rangkaian proses pembelajaran dalam guru penggerak ini. Sehingga Ibu bisa melakukan atau melaksanakan praktik-praktik baik di lapangan ya, yang sangat berimbas baik pada murid, terutama di sini menghamba pada murid, melihat kebutuhan murid ya, sehingga mudah-mudahan potensi yang ada pada diri peserta didik ini bisa muncul ya Bu ya, muncul dengan optimal gitu ya Bu ya. Nah, luar biasa Bu, jadi 4 bulan ini banyak hal yang membanggakan ya Bu ya. Nah Ibu, mungkin di sini kan saya melakukan pendampingan nih ya. Menurut Ibu nih, sejauh apa pendampingan saat ini membantu Ibu mengimplementasikan pembelajaran secara daring? Banyak sekali yang bimbingan dari Ibu Dide, juga supportnya, juga motivasinya sangat membantu dalam melaksanakan semua program guru penggerak ini. Jadi saya merasa dengan pendampingan ini justru saya lebih nyaman, juga bisa lebih dengan support atau motivasinya saya lebih bersemangat untuk melakukan atau melaksanakan tugas-tugas begitu ya. Baik tugas di CGP atau juga mungkin tugas yang ada di sekolah juga gitu. Jadi motivasi untuk saya tetap bersemangat dalam melaksanakan semua tugas gitu ya. Amin Bu, sama Bu, saya juga sangat termotivasi Bu, menjadi semangat Bu ketika ngobrol dengan Ibu, berbagi ya Bu ya, saya dapat praktik baik dari Ibu. Saya sudah tahu, oh sejauh ini Ibu sudah melangkah jauh nih gitu. Wah, saya juga nih sama nih. Jadi sama-sama belajar Bu, sama-sama dapat ilmunya. Jadi kita saling ya Bu ya di sini. Alhamdulillah. Jadi dalam pendampingan ini mungkin Ibu merasa bahwa kita bisa berdiskusi ya Bu ya. Mungkin di sini juga saling mensupport ya Bu ya, ada motivasi juga, betul ya di sini, sehingga lebih nyaman dan Ibu di sini bisa menjalankan, bisa mengimplementasikan berbagai praktik-praktik baik ya yang Ibu laksanakan, baik itu dalam program guru penggerak maupun misalkan di lapangannya sendiri ya Bu ya, ketika Ibu pembelajaran mungkin dari diskusi kita bisa ngobrol lebih jauh, strateginya seperti apa mungkin ya Bu ya, strateginya seperti apa untuk mengatasi berbagai masalah. Jadi ada permasalahan dan selalu ada solusi ya Bu ya. Amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dina atas bimbingannya, sangat membantu. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu nih, luar biasa sekali, banyak hal. Jadi saya itu banyak ilmu nih dari Ibu Bu. Nah Ibu, kita kan sudah masuk di penghujung pendampingan nih, nggak kerasa nih ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu nih, ini kan untuk perbaikan ke depan ya Bu ya, saya ingin mendapatkan masukan. Nah, menurut Ibu nih, hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk ke depannya? Nggak ada sebenarnya. Kalau ya lebih ke depannya lebih semangat, saya lebih semangat gitu ya,
walaupun naik turun tapi tetap harus siap lah, harus lebih apalah, iya siap atau semangat dalam menjalankan baik sebagai CGP juga baik mengajar di kelas begitu ya. Juga kedepannya ya saya berdoa untuk pendampingannya. Keinginannya pendampingannya pengen tatap muka gitu. Iya, ya Bu sama ya, ingin luring ya Bu ya. Ingin luring ya, gitulah. Mudah-mudahan lah kedepannya sebenarnya sudah nggak ada permasalahan sih, mau daring mau luring juga pendampingan saya merasa nyaman sebenarnya Bu dengan Ibu sebagai pembimbing. Tapi lebihnya kalau lebih enak optimal mah ya enakan tatap muka gitu, lebih komunikasi lebih langsung begitu ya, tidak terhalang apapun, jadi enakan tatap muka gitu mungkin Bu. Sama saja seperti sebenarnya ya kedepannya mudah-mudahan tatap muka gitu ya pendampingan. Iya betul ya Bu ya. Ya mudah-mudahan jadi kita bisa tatap muka. Mungkin kalau tatap muka ya Bu ya lebih banyak yang bisa kita obrolkan ya Bu ya. Jadi lebih tergali juga ya. Nah ini ada beda ya Bu kalau ada keterbatasan ruang mungkin ya di sini ya. Betul. Nah mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan ya Bu ya, untuk kedepannya kita bisa pendampingan secara luring ya Bu ya, sehingga mungkin lebih tergali lagi, kita lebih banyak ngobrol berkaitan dengan praktik baik Ibu ya yang sudah dilaksanakan, bagaimana implementasinya di lapangan ya. Saya juga bisa melihat juga secara langsung ya Bu ya. Nah di sini juga mungkin Ibu sendiri mungkin tadi merasa bahwa semangat naik turun itu wajar ya Bu ya, wajar. Ini kita sudah menjalani 4 bulan nih Bu ya. Iya, banyak sekali tentu hal-hal yang menjadi pembelajaran baru untuk kita ya Bu ya. Dan kadangkala juga ketika pekerjaan kita pekerjaan di guru penggerak, misalkan tugas-tugas di guru penggerak juga berbentrokan dengan tugas-tugas di sekolah. Nah, itu mungkin ya yang kadangkala itu yang menjadikan naik turun. Tapi semoga ya Bu ya, tapi semoga di sana tidak menurunkan semangat Ibu ya. Wajar ketika turun, tapi kita harus semangat lagi untuk terus naik Bu. Ya, luar biasa. Dan saya melihat bahwa Ibu itu sebetulnya selalu bersemangat gitu ya. Alhamdulillah. Semoga terus begitu ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan dengan ya saya juga berterima kasih sama Bu Dina dengan supportnya, dengan bimbingannya, jadi saya lebih semangat begitu. Iya, ketika saya lagi turun disemangati oleh Bu Dina, jadi semangat lagi begitu. Dan juga alhamdulillah kelompok saya jadi saling mensupport, jadi saling membantu, jadi lebih bersemangat lagi dengan kesolidan dari kelompok rekan-rekan gitu CGP yang lain. Nah itu yang menjadi mungkin lebih semangat, lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Jadi saling supportnya. Iya betul. Nah di sini Bu kolaborasi Bu. Jadi luar biasa ya Bu ya dengan kolaborasi itu ya Bu ya. Untuk ketika pekerjaan yang rumit, yang sulit, pekerjaan itu seolah-olah menumpuk, tapi ternyata dengan kolaborasi bisa lebih memudahkan ya Bu ya. Gitu luar biasa. Mudah-mudahan ya Bu ya semangat kolaborasinya terus ya Bu ya. Terus dipupuk. Semakin baik kita ke depannya ya Bu ya. Semakin baik, semakin bersemangat juga ya Bu ya. Nah mungkin Ibu untuk kegiatan pendampingan kali ini ya Bu ya, mungkin saya tutup ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau misalkan masih ada yang mau dibicarakan, masih tetap ya Bu bisa kita bicarakan ya di luar forum ini juga. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali ya Bu ya atas Ibu sudah berbagi praktik baik ya yang telah Ibu lakukan terutama dalam pembelajaran daring ya Bu ya. Iya, sama-sama.
Kemudian juga semoga Ibu tetap semangat ya Bu ya Amin. untuk Amin, ya rabbal alamin. mencoba mempraktikkan visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid ya Bu ya. Amin. Semakin semangat lagi, jangan patah semangat, terus maju Bu, Iya, pantang amin, mundur ya Bu amin, ya. amin, ya rabbal Ya, alamin. dan jangan lupa juga untuk Ibu mengisi jurnal pendampingan ya Bu ya di LMS ya Bu ya. Iya. Mungkin di sini ada di sana ada penilaian-penilaian mungkin ya yang Iya. harus Ibu isi termasuk di Lokakarya juga kan nanti ada penilaian yang harus Ibu isi juga di Iya. LMS. Iya, Jadi Bu. tetap semangat ya Bu ya. Iya, terima kasih. Iya, mudah-mudahan nah Ibu semakin terbuka dengan ngobrol dengan saya, Iya. semakin termotivasi, sama-sama memotivasi, sama-sama Amin. semakin bersemangat kembali ya Bu Amin. ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Ya mudah-mudahan kita bisa segera bertemu ya Bu Iya, ya amin. secara luring ya Bu ya. Amin. Amin ya Bu ya.